Kalian tahu nggak, di Korea ada seorang ratu yang menjabat selama 7 hari aja, baru juga nyicip. Udah dikudeta. Udah gitu dia juga dikambing hitamkan atas perebutan kekuasaan yang padahal tuh dia nggak ngapa-ngapain. Akibatnya ia dipisahkan dari suaminya yang ia cintai dan dipaksa hidup dalam pengasingan. Inilah kisah haru Ratu Dangyong. Ratu Dangyong lahir pada 7 Februari 1487. Dasarnya beliau emang adalah seorang wanita bangsawan. Nama aslinya gak ada yang tahu. Nama Dangyong adalah nama yang diberikan setelah ia naik tahta. Seakan-akan nama aslinya telah ditutupi oleh pihak kerajaan. Nama ayah Ratu Dangyong adalah Shin Suguen. Dan saat berusia 13 tahun, Ratu Dangyong menikah dengan Pangeran Besar Jin Seong, saudara tiri dari seorang raja bernama Yeon Sangun. Dari sini kita udah tahu kalau pernikahan ini cuma pernikahan politik dan gak lebih. Masa iya 13 tahun udah cinta-cintaan? Kan gak mungkin. Tapi dari sumber yang kubaca, Pangeran Jin Seong emang cinta banget dan sayang banget sama Dangyong. Pada tahun 1489 terjadi sebuah peristiwa di mana Raja Yeon Sangun yang merupakan saudara tiri dari Pangeran Jin Seong tadi mengetahui kebenaran yang menyedihkan, di mana ibu angkatnya yaitu Ratu Yeon ternyata sengaja dieksekusi oleh ayahnya sendiri agar ayahnya bisa mendapatkan kekuasaan secara penuh. Yeon Sangun pun seketika marah dan tumbuh bibit benci di hatinya. Ia kemudian menjadi pendendam dan mengeksekusi semua orang yang mendukung kematian ibunya. Banyak banget korban yang jatuh ke tangannya. Akibatnya ia diasingkan ke pulau terpencil Gangwa sebagai seorang pengkhianat kerajaan, yang dimana ia meninggal di sana. Setelah kepergian Raja Yeon Sangun, naiklah Pangeran Jin Seong ke tahta kerajaan, yang kemudian namanya berubah menjadi Raja Jungjong. Istrinya juga diangkat menjadi ratu dan diberi nama Ratu Dangyong. Setelah 7 hari pasca pengukuhan kekuasaan, ayahnya Dangyong ternyata adalah pendukung Raja Yeon Sangun dan sangat menentang penobatan itu, walau itu adalah anak perempuannya sendiri. Kemudian orang yang sama yang melengsarkan Yeon Sangun melakukan sebuah fitnah bahwa ayah Dangyong yaitu Shin Suguen tadi telah melakukan pengkhianatan. Dia kemudian dieksekusi karena menolak pemerintahan Pangeran Jin Seong. Melihat ayahnya sendiri dieksekusi di depan matanya, Ratu Dangyong gak bisa melakukan apa-apa. Bahkan setelahnya ia ikutan kena getahnya. Semua orang berusaha menggulingkannya karena dia adalah anak dari seorang pengkhianat dan termakan fitnah tentunya. Suaminya yaitu Raja Jungjong pun gak bisa melakukan apa-apa, sekalipun ia adalah seorang raja. Ia sangat mencintai Dangyong dan dengan sekuat tenaga yang ia bisa, ia akan menolong istrinya itu. Dangyong kemudian diusir dan dikirim ke pengasingan Gunung Inwang. Di sanalah ia dipaksa menjalani hari-harinya dengan kesepian, tanpa suami, tanpa ayah, dan tanpa keluarga. Raja Jangjong pun harus menikah lagi karena raja harus punya pendamping. Ia kemudian menikah dengan Ratu Janggeong. Tapi memang yang pertama selalu spesial. Ia sangat merindukan istri pertamanya itu, yang sekarang sangat kesepian dan hidup dirundung kesedihan. Kemudian pada tahun 1515, Ratu Janggeong, istri kedua raja pun meninggal dunia. Sekelompok pendukungnya dipimpin oleh Kim Jeong dan Bak Sang membuat sebuah petisi yang berisi kembalikan hak Ratu Dangyong. Namun secara mengejutkan, Kim Jeong ditemukan tewas keracunan dan Bak Sang ditemukan di pengasingan. Ada apa sebenarnya? Kesedihan dan kesepian yang panjang ini akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Desember 1557, Ratu Dangyong yang masih dalam pengasingannya tutup usia pada usia 71 tahun. Tanpa anak, tanpa suami, dan tanpa keluarga. Dia dimakamkan dengan makam yang sangat-sangat sederhana, tanpa batu nisan dan tanpa upacara pemakaman. Sedih banget ya, yang harusnya pemakaman keluarga bangsawan itu megah, namun nasib Ratu Dangyong malah malang seperti ini. Namun pada tahun 1970, masyarakat yang udah tahu kebenaran di kerajaan pun akhirnya mengakui Ratu Dangyong sebagai ratu mereka. Mereka juga mengakui loyalitas dari Kim Jeong dan Bak San yang dihilangkan secara tiba-tiba tadi karena udah mendukung ratu. Memang ya, saat kita lihat keluarga kerajaan itu sangat indah ya. Hidup dalam kemewahan, rasa hormat, dan kekuasaan. Namun di baliknya kita nggak tahu ada berapa orang yang menjadi korban atas perebutan kekuasaan yang cuma ada satu. Buat kalian, makasih ya udah ngasih tahu aku cerita haru yang indah ini. Semoga terhibur dan untuk waktunya, Gamsahamnida.